Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dr. Tiara Afita Adani. Pada siang hari ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai penyakit mata yang sering kita jumpai sehari-hari, yaitu konjungtivitis. Oke, sebelumnya kita harus ketahui dulu uh, apa yang disebut dengan konjungtiva. Jadi, konjungtiva itu adalah bagian selaput bening dan tipis yang menutupi mata bagian tepi yang berwarna putih seperti ditunjukkan pada gambar ya. Selain itu, konjungtiva juga menutupi bagian dalam kelopak mata kita. Nah, jika ada suatu peradangan pada konjungtiva, maka disebut dengan konjungtivitis. Apa saja penyebab konjungtivitis? Konjungtivitis bisa disebabkan karena infeksi bakteri. Bakterinya bisa bakteri Staphylococcus, Streptococcus, kemudian bisa juga disebabkan oleh virus, yang paling sering adalah adenovirus golongannya. Kemudian bisa juga disebabkan karena alergi. Nah, alergi ini bisa macam-macam juga penyebabnya, bisa dari debu-debu, bisa dari pollen, atau biasa kita kenalnya serbuk bunga, dan juga sering terjadi musim-musiman, jadi sering kambuh di musim-musim tertentu. Bagaimana gejala konjungtivitis? Jadi gejala konjungtivitis ini sangat bervariasi pada tiap orang, bisa dari mulai gejala yang ringan sampai gejala yang berat. Nah, gejalanya antara lain yang pertama adalah mata merah. Nah, jadi di bagian yang putih tadi akan berwarna merah, kemudian mata berair terus-menerus, kemudian juga bisa disertai adanya kotoran mata atau biasa kita sebut sebagai belean ya. Kemudian kalau semakin berat gejalanya bisa juga sampai kelopak mata kita atas dan bawah menjadi bengkak sampai kita sulit membuka mata. Selain itu bisa juga disertai keluhan seperti gatal, kemudian silau atau disebut dengan fotofobia, atau juga rasa mengganjal pada mata. Nah, gejala konjungtivitis ini juga sebenarnya ada beberapa tanda yang bisa kita bedakan berdasarkan penyebabnya. Tadi sudah disebutkan bahwa penyebabnya bisa bakteri, virus, maupun alergi. Nah, tanda-tandanya itu bisa kita perhatikan dari beberapa hal. Yang pertama adalah dari discharge. Ya, discharge itu bahasa lainnya adalah cairan mata atau sekret atau kotoran mata yang keluar. Jadi kalau konjungtivitis yang disebabkan bakteri, biasanya kotoran matanya itu disebut mukopurulen atau dia itu lebih kental, kekuningan, dan sampai lengket. Sedangkan kalau disebabkan oleh virus, biasanya kotoran mata atau cairan matanya cenderung bersifat watery seperti air, bening, jernih. Nah, untuk penyebab alergi biasanya jarang ditemukan discharge. Kemudian untuk redness atau mata merah ini semuanya sama ya. Jadi penyebab bakteri, virus maupun alergi semuanya akan menyebabkan mata yang merah di bagian putih. Kemudian ada juga gejala yang cukup dominan yaitu pruritus atau gatal. Jadi gejala gatal ini terutama paling sering ditemukan pada konjungtivitis yang disebabkan oleh alergi. Selain itu, biasanya kalau diperiksa bagian kelopak mata dalamnya itu kadang-kadang bisa ditemui gambaran yang disebut dengan cobblestone appearance. Jadi gambarannya seperti susunan batu bata, kotak-kotak seperti itu biasanya khas pada alergi. Kemudian bagaimana pengobatan konjungtivitis? Pengobatannya tentu saja tergantung dari penyebabnya. Jika penyebabnya kemungkinan bakteri, maka diberikan tetes mata antibiotik. Jika penyebabnya alergi, maka bisa diberikan tetes mata anti alergi. Kemudian juga bisa ditambahkan artificial tears atau air mata buatan. Nah, untuk penyebab virus, biasanya jika imunitas pasien itu baik,
dan gejala konjungtivitisnya termasuk ringan, maka biasanya akan sembuh sendiri dalam beberapa hari atau biasanya hanya memerlukan obat yang ringan saja seperti artificial tears atau tetes mata buatan saja biasanya sudah cukup dan bisa sembuh dalam beberapa hari. Tapi jika penyebabnya bakteri biasanya butuh penyembuhan yang lebih lama dan juga butuh tetes mata antibiotik. Nah, jika penyebabnya anti alergi, selain kita berikan tetes mata anti alergi, yang cukup sulit sebenarnya juga untuk menghindari alergen ya, karena pada pasien-pasien itu seringkali memang sulit menemukan sebenarnya faktor alergen atau penyebab alerginya itu apa. Nah, ini harus ditemukan oleh pasien sendiri. Dari sehari-hari harus mengamati sendiri kira-kira seringnya mata merah atau konjungtivitis ini pada saat apa? Apakah pada saat terkena banyak debu dari hewan atau debu dari udara atau dari serbuk bunga? Nah, itu yang sulit karena kalau alergi ini akan sering kambuh-kambuhan jika tidak menghindari penyebab utamanya. Jadi walaupun diberi tetes biasanya akan sembuh beberapa hari, tapi kalau si alergennya ini masih ada, sering sekali kumat. Seperti itu. Nah, kemudian yang penting juga bagaimana kita menghindari terkena konjungtivitis. Bagaimana pencegahannya? Jadi yang pertama tentu saja kita menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan secara rutin. Jadi sehari-hari itu kan kita berkegiatan, seringkali kita tidak sadar kita banyak menyentuh benda-benda di sekitar kita yang kita tidak tahu apakah bersih atau ada virusnya, ada bakterinya. Jadi sebaiknya setiap kita berkegiatan, kita mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum menyentuh mata kita. Gitu. Kemudian jika ada teman atau saudara yang matanya merah atau konjungtivitis, sebisa mungkin kita menghindari kontak dengan orang tersebut. Jadi kalau bisa jangan berjabat tangan. Kemudian orang-orang yang menderita konjungtivitis biasanya kalau di kantor ya sebaiknya diliburkan dulu selama beberapa hari untuk istirahat dan juga supaya tidak menulari teman yang di sekitarnya. Kalau di sekolah biasanya juga diminta untuk libur dulu. Selain juga istirahat untuk mengembalikan imunitas tubuh juga supaya tidak menulari teman-teman di sekitarnya. Kemudian juga sebaiknya tidak memakai barang-barang pribadi bersamaan. Jadi seperti handuk atau linen atau sarung bantal atau make up apapun barang-barang pribadi sebaiknya tidak dipakai bersamaan supaya tidak menular. Seperti itu. Sekian saja ya sedikit materi sekilas dari saya tentang konjungtivitis. Terima kasih atas perhatiannya.